Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vita Bunga dari kelas 2Q dengan nomor NIM 2023143615 dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Islam menghadapi tantangan modernisasi. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadikan pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan dimanapun dan kapanpun, dan dibawa secara berantai dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, yaitu sebagai rahmat, hidayat, dan petunjuk bagi manusia dan merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, apa itu modernisasi? Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi atau perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Nah, selanjutnya, modernisasi Islam. Modernisasi dalam Islam ialah sebagai upaya dalam menerjemahkan Islam menggunakan perspektif rasional guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti saat ini dengan cara mengadaptasikan sesuatu yang telah lama dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi seperti di era modern saat ini. Adanya modernisasi dalam Islam merupakan terjadinya kontak antara bangsa Barat dengan umat Islam. Dengan timbulnya kontak tersebut, menjadikan umat Islam sadar akan ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara Barat. Kesadaran tersebut menjadikan umat Islam tidak mau kalah dan berusaha mengembalikan kembali masa kejayaan Islam seperti dahulu kala. Nah, apakah Islam itu mengikuti kemodernan? Islam mengikuti kemodernan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Justru Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, Islam mendukung penggunaan teknologi modern dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, kesehatan, dan komunikasi, selama tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dilarang seperti riba atau penipuan. Di sisi lain, Islam melarang pengembangan teknologi yang dapat membahayakan umat manusia, seperti senjata pemusnah massal. Nah, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi? Secara umum, Islam menghadapi tantangan kemodernan dengan yaitu yang pertama, bersikap terbuka dan selektif dalam menerima modernitas, yaitu menerima aspek-aspek modernitas yang sejalan dengan ajaran Islam, menolak aspek modernitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian, yang kedua, bisa memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan modern, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup umat, seperti di bidang ekonomi, kesehatan, dan komunikasi. Manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai dan etika Islam dengan cara yaitu menjaga agar penggunaan modernitas tidak menyimpang dari ajaran Islam dan menyeimbangkan antara adopsi modernitas dan pelestarian identitas Islam. Nah, mungkin itu saja paparan materi mengenai Islam menghadapi tantangan modernisasi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Islam bersikap terbuka dan positif
terhadap modernitas, namun tetap menjaga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai dan memanfaatkan kemajuan merupakan kunci bagi Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.